Yang lebih parahnya lagi, ini yang juga kita mesti edukasi. Segitu didiagnosa kanker, jangan dibawa ke alternatif. Ya. Banyak Bisa ya. menunda, Banyak, ya. karena Oke. itu dia pemahaman kanker. Kanker pada anak dapat diupayakan sembuh. Itu kata kuncinya. YKK kami hanya memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan ya, di rumah singgah, ada juga sekolahku, sarana belajar, ya, transportasi yang kami fasilitasi. Dan khusus untuk di rumah singgah kami fasilitasi semua kebutuhan pasien beserta dengan pendampingnya. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga 124, hai, Nila hadir lagi untuk Anda. Dan kali ini kita akan membincangkan atau membahas tentang sesuatu hal yang kayaknya ini agak-agak sensitif, tapi sangat menarik untuk dibahas dan harus kita ketahui. Kita sudah bersama Ibu Ira Sulistyo, Ketua Umum dan juga pendiri YKK, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Selamat pagi, Bu Ira. Selamat pagi. Apa terima kabar? kasih. Baik-baik, sehat selalu. Terima kasih. Kita juga sudah bersama Ibu Nurul Hijriati, Ketua Cabang YKK Makassar. Selamat pagi, Iya, Bu. pagi, Bu. Iya. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Selalu ceria kalau Ibu Nurul. Karena tiap hari ketemu anak-anak. Iya. Tapi anak-anak, bisa dibilang anak-anak yang spesial, Ibu ya? Ya. Yang spesial, yang luar biasa. Karena mereka adalah penderita cancer. Namanya ada YKK, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Tapi kita mau tahu dulu nih, karena biasanya kalau sama RRI mungkin udah akrab dengan Ibu Nurul ya. Ini kita sudah bersama dengan Ibu Ira. Ibu Ira, kalau boleh tahu nih dalam rangka apa untuk sehingga ada di Makassar nih? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk para pemirsa dari RRI. Terima kasih sudah diundang di sini ya. Kita berasa bangga karena kebetulan kami datang khusus ke Makassar untuk menghadiri kegiatan sosialisasi edukasi kanker pada anak di Kodaeral 6, yaitu bersama anggota-anggota TNI. Jadi kami merasa terhormat sekali sehingga kami hadir di sini untuk bisa membantu mensosialisasikan kanker pada anak. Oke. Jadi ada beberapa kegiatan, ada banyak kegiatannya, Bu? Kalau yang di Makassar ini ya ini aja, tapi karena ini merupakan salah satu program penting ya, kita di dalam melakukan kegiatan ini kan banyak bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi Pak Menkes spesial menugaskan kami untuk lebih aktif juga dalam kegiatan promotif dan preventif. Nah, ini adalah merupakan salah satu promotif dan preventif. Iya, jadi intinya jangan cuman nunggu sampai mereka sakit terus tunggu di rumah singgah kita. Jadi kita kan sebetulnya diawali dengan kegiatan rumah singgah. Kita punya program itu yang namanya Rumah Kita. Tapi setelah kita berjalan 19 tahun, terus dapat pesan dari Pak Menkes, ayo promotif dan preventif juga digalakkan gitu, kira-kira itu tahun lalu pesannya. Jadi di sini kami hadir untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengenali gejala-gejala tanda-tanda kanker anak. Pada anak. Ya. Berarti ini kegiatan di Makassar yang ke berapa nih, Bu? Ini masuk serial ke-15 ya, 15, ya. serial ke-15. Jadi kita dari tahun lalu kita punya webinar ya, periode kedua, pertama adalah bulan Februari sampai Maret, dan itu tahun 2004 sampai 2005, terus kemarin dilanjutkan dari April sampai nanti tahun depan, bulan Februari. Berarti 2026. sosialisasinya ini bukan cuma di Makassar ya? Bukan, kita karena YKK sudah memiliki cabang ya di 7 kota, jadi kita melakukannya secara hybrid, streaming ya. Jadi setiap kota-kota juga melakukannya bersama-sama kita. Jadi contoh misalnya, tapi bukan yang kemarin, misalnya kita bikin di Makassar. Pusatnya di Makassar, narasumber dari Makassar ya, pematerinya dari Makassar, penyelenggaranya YKK Makassar, tapi kita secara streaming kita buat ke cabang-cabang lain, di mana cabang-cabang lain juga mengumpulkan audiens. Jadi kita sekaligus geraknya supaya bisa lebih banyak yang terjangkau. Jadi pemateri gitu, nanti bulan depan kita ganti kota lain, misalnya Jakarta. Jakarta pematerinya dari Jakarta, semuanya penyelenggaraan Jakarta, tapi kita bikin luring dan daring ke seluruh cabang-cabang kita. Nah, ini kan apa sih, Bu, yang disosialisasikan? Boleh dicerita sedikit nih yang sudah disampaikan kemarin, disampaikan juga nih di sini. Ya,
kanker pada anak itu sering orang beranggapan atau banyak yang nggak tahu juga. Oh, anak banyak ya bisa sakit kanker gitu, pada nggak tahu, itu satu. Terus ada yang juga nggak tahu bahwa kanker itu tidak menular, itu juga. Ketiga adalah kanker itu boleh dibilang mematikan. Beda dengan anak. Anak itu bisa diupayakan sembuh bila dikenali gejala dan tanda-tandanya. Jadi kanker pada anak itu istilahnya bukan dideteksi dalam arti kata kita mengenalinya dengan mendeteksinya, tapi kita lebih harus tanda-tandanya seperti apa. Jadi kalau terjadi pada anak itu umumnya dari usia baru lahir sampai 18. Nah, yang baru lahir sampai 5 tahun atau 9 tahun itu biasanya orang tuanya yang tahu. Di sininya agak ada bengkak, itu orang tua mesti paham apa ini kok ada benjol-benjolan. Atau ada anak yang kurang nafsu makan, itu juga mesti diperhatikan. Termasuk ya. Atau misalnya anak yang panas tapi nggak terlalu tinggi tapi juga nggak normal. terus. Nah, itu kita mesti perhatikan. Biasanya dikasih obat, udah ke dokter dikasih obat turun, obatnya habis anget lagi, jadi nggak panas tinggi tapi juga nggak normal. Nah, kalau itu berulang-ulang kita harus mencurigai itu kanker. Itu salah satu Itu tanda-tandanya yang kita mesti sosialisasikan pada para orang tua. Jadi kalau bila terjadi seperti itu, jangan anggap ringan. Nah, seringnya lagi terjadi adalah bila sudah ke Yankes, kan sekarang dengan baiknya program BPJS, semua udah sadar kesehatan. Jadi apa-apa ke rumah sakit lagi. dokter, kemana ya? Karena gratis. Nah, karena gratis kan. Tapi jangan lupa harus bayar preminya loh ya. Iya, benar. Itu problem lain. Tapi anyway, bila dia udah datang ke pelayanan kesehatan, kadang dokter juga abai dalam arti kata lupa bahwa harus ada nih gejala-gejala ini mengarahnya ke periksa darah, ya periksa laboratorium gitu ya. Kalau apalagi kalau udah bolak-balik nih, kok panas lagi gitu. Itu juga mesti belum lagi ada bercak-bercak di sini di pendarahan di bawah kulit. Itu juga sesuatu tanda. Atau anak yang tiba-tiba jatuh, suka jatuh. Atau tiba-tiba dia baru naik sepeda jatuh terus tiba-tiba bengkak. Itu bukan karena jatuhnya, itu mungkin kanker tulang, osteosarkoma. Berarti Nah, banyak hal seperti itu. ya. Iya, nah itu Kecil mesti tapi- betul-betul orang tua yang paham segera membawa, dan yang meriksa pun juga harus paham. Nah, ini yang sering terjadi. Kita kan punya rumah singgah ya. Jadi orang tua tuh suka cerita, Bu, saya tuh udah bolak-balik ke rumah saya ke puskesmas, tapi nggak pernah ada diagnosa itu. Setelah 6 bulan kemudian kok ini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, sama dokter itu dirujuklah ke rumah sakit besar. Baru ketahuan. Tapi kan terlambat 6 bulan udah. Makanya pantas banyak ibu-ibu yang bilang kayak gini, sebenarnya cuma sakit ini, Iya. yang kayak ini Iya, cuma iya. demam biasa, tapi kok tiba-tiba kanker, saya Iya. jadi kaget. Iya. Pantas banyak yang ngomong Banyak kayak seperti gitu ya, Bu, itu. ya. Yang lebih parahnya lagi, ini yang juga kita mesti edukasi. Segitu didiagnosa kanker, jangan dibawa ke alternatif. Iya. Banyak Bisa ya. menunda. Banyak, karena Oke. itu dia pemahaman kanker. Kanker pada anak dapat diupayakan sembuh. Itu kata kuncinya. Iya. Jadi itu bedanya ya. Kanker pada anak itu sulit diketahui, dikenali, kecuali kita sebagai orang tua menandain. Tapi segitu ketahuan diobatin bisa sembuh. Itu bedanya. Memang kalau bicara soal kanker pada anak ini jenis-jenisnya apa aja sih memang, Bu? Yang Di kemudian- sini kan ada tercantum, kita selalu kalau bikin edukasi kita bagikan ini, dan kita harapkan ini brosur juga disimpan, karena di sini ada tanda-tanda dan gejala-gejala. Ada 8 penyakit kanker anak yang paling sering terjadi. Yang paling tinggi adalah leukemia. Leukemia Kanker paling darah, tinggi, terus keduanya adalah retinoblastoma atau limfoma. Yang paling parah. Sebetulnya nggak ada yang parah ya, tinggal tergantung kapan ketemunya, diketemukannya. Kayak misalnya kanker retinoblastoma, kanker mata, itu terjadi bila anak umur usia 1 bulan sampai 5 tahun. Nah, bila ada tanda-tanda Mata titik kucing. putih kayak dibilang mata kucing Di dalam di dalam retina yang hitamnya itu ada titik, itu berarti udah kanker, dan itu harus segera diangkat. Nah, kadang orang tua bilang, oh jangan, anak saya ini dapat wahyu nih. Wah, anak pilihan ini. Karena dia bagus, kalau malam dia mantul. Nah, banyak seperti itu. Padahal itu udah harus diambil. Nah, segitu orang tua tahu bahwa itu dia harus diambil, alternatif dia pergi. Karena anaknya sehat, kelihatannya oke. Tapi jangan salah, 3 bulan kemudian segini matanya.
Nah kalau udah begitu kan baru dia bingung. Kenapa ini mata saya, anak saya? Padahal dari kecil sampai segitu itu kan proses. Berarti yang kasus anak-anak meninggal itu karena sudah terlambat gitu Ya, ya? banyak yang terlambat. Jadi ketahuannya 6 bulan kemudian baru datang ke rumah sakit besar, barulah ketahuan dan kondisinya udah parah. Nah kalau yang leukemia ini ciri-cirinya yang paling Ya itu tadi jelas? yang paling jelas adalah bercak-bercak ya. Anak saya dulu bercak-bercak, terus lemes. 1 bulan tuh nafsu makan berkurang, langsung kurus turun. Nggak banyak bergerak. Padahal tadinya anaknya aktif. Itu kita harus curigain. Udah kenapa nih anak saya biasa lari-lari kok jadi lesu? Ini gitu. Orang-orang dulu bilang, oh kurang vitamin ini, kurang zat besi. Gitu ya. Karena lesu. Dikasih lesu segala dikasih zat besi. Padahal kalau periksa darah aja langsung kelihatan. Nah kadang-kadang Ini yang lupa abai. dokter itu bahwa itu harus segera periksa. Nggak mungkin bila ada penurunan atau perubahan kondisi fisik mendadak seperti itu harus diperiksanya. Bukan cuma sekedar dikasih vitamin gitu loh. Diperiksa darah. Oke. Ini cukup menarik nih karena tadi juga dikatakan bahwa ada rumah singgah. Nah inilah yang menjadi tempat dari Ibu Nurul. Iya. Selama ini boleh diceritain Ibu Nurul kalau di rumah singgah yang di Makassar ini rata-rata memang mereka penyakit yang Iya. umum kanker pada anak atau hanya tertentu yang paling banyak di sana? Kanker pada anak. Jadi kalau di rumah singgah khususnya di YKK Makassar kami kan tumor dan kanker. Dan yang paling banyak itu yang tadi Ibu katakan leukemia atau kanker darah ya rata-rata. Dan selebihnya ada retinoblastoma, ada kanker tulang, osteosarkoma, ada juga tumor ginjal ya. Itu rata-rata mereka yang sudah di rumah singgah itu yang baru terdeteksi atau yang sudah Macam-macam ya, macam-macam. Ada yang cepat dideteksi, cepat mereka berobat. Ada juga beberapa yang kayak tumor mata yang Ibu katakan yang sudah besar ya. Ada yang bahkan yang lebih besar dari kepalanya iya. Jadi yang betul-betul sudah terlambat sekali. Jadi kalau di rumah YKK itu apa saja yang diberikan? Jadi Kalau sudah seperti itu semua kasusnya yang datang. kan semua kalau untuk pengobatan kan di rumah sakit medis semua. Nah kalau kan kami YKK kami hanya memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan ya di rumah singgah, ada juga sekolahku, sarana belajar, ya transportasi yang kami fasilitasi. Dan khusus untuk di rumah singgah kami fasilitasi semua kebutuhan pasien beserta dengan pendampingnya. Jadi mulai dari makannya, perlengkapan mandi, susu, popok, bahkan obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS yang tadi Ibu Ira katakan. Dan itu semua gratis fasilitasi. ya? Ya, alhamdulillah. Jadi semua 100% dari donatur, donasi. Iya. Sekarang sudah berapa banyak anak-anak di rumah singgah? Kalau hari ini ada 14 pasien. 14. Iya. Itu rata-rata leukemia? Iya, leukemia ada 1 yang tumor otot. Iya. Umur-umur berapa rata-rata? Yang ada sekarang usia 1 sampai 15 tahun. 1 Iya. tahun. Iya, ada. Oh bayi pun ada Ada, iya, juga, pernah ada kasusnya. jadi 2 bulan juga ada. Iya. Di Makassar ada pernah umur 40 hari, Bu. Ya Iya. makanya. Itu yang 40 hari itu bagaimana tuh? Dia langsung terdeteksi memang atau Iya, jadi kan kebetulan pasien dari Papua ya, dia tuh leukemia. Mungkin karena kan masih bayi jadi diinfus apa ya, mungkin tidak ini jadi sudah berpulang Biasa juga. pendarahan di paru ya, di Iya. paru ada banyak cairan. Nah itu yang bikin dia sesak Iya. napas sehingga dokter langsung mungkin periksa darah, tahuan. Nah kalau di daerah seperti Papua kan nggak ada pengobatan, betul. jadi dikirimlah yang terdekat ke Makassar. Sehari ya. Nah, kalau ada pasien dari Papua, berarti ini di rumah singgah Makassar ini Iya. wilayah timur rata-rata Iya, ya? datang Indonesia Timur rata-rata. Paling jauh dari Merauke ya. Iya, di Jakarta juga banyak, dari Papua juga ada. Mereka Jadi kan tergantung pusat. dokternya ngirimnya kemana. Iya. Kasuisis lah, tergantung. Kalau rumah sakit ini dia tahunya bahwa ada di RSCM, atau kalau kankernya mata dia kirimnya ke Bandung, Cicendo. Cindo. Jadi Tapi gitu. kalau cabangnya YKK sendiri, rumah singgahnya sudah berapa banyak, Bu? Sudah Kita di semua ada di 7 kota, 7 ya. Jadi Di mana aja? dari Jakarta, selain Jakarta ada 7 lagi, yaitu di Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Riau. Pekanbaru, Makassar, dan Manado. Tapi kalau Manado karena di sana sudah ada rumah singgah, jadi yang dikelola oleh rumah sakit, jadi kami nggak ada rumah singgah, sehingga tim Manado ini yang mengelola untuk sosialisasi edukasi ini. Tanggung jawabnya di situ, makanya kehadiran dari teman-teman Makassar ke sini, teman Manado ke sini pun merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk penyelenggaraan acara ini. Tapi penunjukan tempat-tempat ini karena memang daerah rujukan yang paling banyak atau seperti apa, Bu? Iya, pemilihan? di tempat-tempat yang kita ada rumah singgah ini sebetulnya karena di kota tersebut ada
pengobatan kankernya. Jadi dokternya ada, walaupun terbatas seperti di Makassar, cuma satu dokternya. Iya. Jadi bisa dibayangin ya, Banyaknya pasien. di Pekanbaru ada 2 cuma, ya. Jadi nggak semua kota itu punya dokter yang Spesialis. mumpuni dalam arti kata yang cukup. Jadi umumnya banyak di Jawa. Jadi tenaga dokter juga seluruh Indonesia juga sedikit loh, cuma 70. 10. Maksimum 70 lah seluruh Indonesia. Bisa dibayangin anak-anak Indonesia berapa banyaknya ya. Karena penderita kanker diketahui atau disampaikan oleh dari Kementerian Kesehatan bahwa di Indonesia itu 11.000 anak Per tahun. terkena kanker setiap tahun. 11.000 loh ya. Lumayan banyak. Jumlah itu kan nggak bisa dibilang kecil. Iya, Ya, walaupun dibandingkan kanker-kanker lain, kanker anak itu cuma 4%. Sehingga ya pemerintah tidak memprioritaskan kanker pada anak. Sehingga timbullah yayasan-yayasan seperti kami-kami ini. Dan kita juga dirangkul sama Pak Menteri pemerintah, bukan kita kita didukung dalam arti kata kegiatan-kegiatan kita. Program-programnya. Jadi dari udah berapa tahun ya kaki? Kalau YKK di Jakarta 19 tahun. Oke. Kalau di Makassar Nanti 12 tahun. ya. Udah 12 Juli. Jadi ya banyak seperti di Manado yang paling pertama. Jadi dikala kita mendirikan cabang yang paling pertama adalah Manado. Gitu. Kalau dari Ibu Nurul, apa paling banyak keluhan mereka yang datang berobat ke sini? Kalau keluhan yang rata-rata itu demam awalnya kan, iya. Kan mereka dari rumah sakit dirujuk. Nah biasanya kan kami alhamdulillah kita kerjasama dengan Rumah Sakit Wahidin dan Rumah Sakit Unhas. Nah biasanya tenaga medis, perawat, dokter yang mengarahkan ke rumah kami, rumah singgah, rumah kita. Ya. Tapi dalam prosesnya mereka ada kesulitan-kesulitan yang paling sering ditemui apa? Kalau kesulitan tidak ada. Paling kalau umpamanya jadwal kan mereka ada jadwal protokol. Nah kalau umpamanya tiba untuk biasanya istilahnya istirahat obat, libur. Nah mereka biasanya izin pulang ke kampung. Nah kalau pulang ke kampung untuk kembalinya biasa agak susah. Iya. Itu kenapa katanya? Nah, banyaklah alasannya. Iya. Ya, apakah ada meninggalkan acara, keluarga iya. kan selalu karena Iya. segitu anak didiagnosa kanker berarti persiapan dari keluarga juga harus siap bahwa Betul, iya. berpisah. Karena ibu menamai anak yang sakit. Bisa dibayangkan kalau di sana juga baru ada adik yang baru lahir. Kan ibu juga terbeban ya, dia di satu sisi itu bayi, saya mesti susuin, belum lagi bapaknya juga nggak ada pendamping juga ngurusin rumah tangga kan juga nggak gampang. Tapi kita selalu meyakinkan kepada bapaknya, udahlah biarlah si ibu fokus, yang pasti mereka ditangani di kita, semuanya kebutuhan kita penuhi. Jadi bapak nggak usah ngirim duit, nggak usah apa-apa, nggak usah. Semua ditanggung YKK. Bapak silahkan tetap kerja, uruslah keluarga yang di sana, gitu. Jadi dan kita juga Iya, perkenankan ya untuk datang Kalau ya, datang gimana sekali-sekali ya. Tapi kan kalau misalnya bicara soal sosialisasi ini dari Ibu sendiri, sebenarnya apa sih yang paling titik beratkan begitu, khususnya untuk ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda kan, apalagi di Sulawesi Selatan kan masih banyak Bu Ya. yang nikah muda. Iya. Nah yang ini tidak problem menikah. ya, ya itu Iya. problem ya kalau keluarga muda sering begini. Jadi kalau memang anaknya di bawah 5 tahun, kita perbolehkan suami istri yang mendampingi. Tapi dikala anaknya di atas 5 tahun, biasanya cuma satu orang tua yang boleh mendampingi. Berarti harus pisah keluarga. Nah kalau keluarga muda yang sering terjadi, yang bikin juga mereka bingung kemana dia mesti bersikap, itu adalah dikala dia tahu dia mendampingi anak, di sana dia khawatir bapaknya bagaimana. Ya itu alami, alami lah ya, alami. alami Dan itu ya, terjadi. Jadi maksud saya itu satu hal yang betul-betul membuat si ibu juga resah, kepikiran, pengennya segera pulang. Si anak melihat si ibunya kayaknya gelisah, pengen pulang, ya si anak pengen pulang. Jadi lupa bahwa sebetulnya anak ini tuh punya kesempatan sembuhnya tinggi. Tapi kekhawatiran ibu itu terpancar dari auranya, si anaknya juga gelisah. Ini yang dukungan psikologis ini yang kita sering bingung menyampaikan. Walaupun kita ada dukungan konselor ya untuk psikososial untuk membantu ini. Tapi namanya kalau si bapak di sana dikhawatirkan oleh si ibu, ya kita suka bilang udah bapaknya suruh datang ke sini aja, datang.
sebulan sekali atau 2 minggu sekali datanglah ke sini nginep sehari 2 hari gitu ya, nanti pulang lagi. Ya itu terjadi. Kalau memang mereka betul-betul fokus untuk anaknya, itu bisa diatasin. Tapi kalau enggak, ya itu yang terjadi. Itu yang problem paling sering terjadi untuk keluarga kecil. Ini yang saya juga apa istilahnya bisa dibilang saya baru dapat juga nih. Karena kan kalau kita berpikir tentang kanker, kayaknya udah nggak bisa sembuh deh. Nah, itu Kayaknya dia. udah nggak ada harapan. Nah, gitu. itu beda, itu Apa salah. yang meyakinkan Ibu Ira nih sehingga kanker bisa sembuh? Iya, jadi ya bahwa terbukti memang banyak yang berhasil, itu sesuatu. Tapi lagi-lagi kalau anak sakit, karena anak itu kan belum bisa memutuskan sendiri, ya kan. Jadi kalau orang tua kan didiagnosa kanker, yes saya mau kemo, iya saya nggak mau kemo, itu udah langsung diputuskan sendiri. Mereka udah tahu apa implikasinya, dampaknya apa kalau dia. Tapi kalau anak kelihatannya oke-oke aja, si ibunya begini-begini, akhirnya jadi kesembuhan nggak dicapai. Jadi edukasi dari orang tua itu juga menentukan seberapa jauh dia tahu tentang pengobatan kanker ini. Kanker pada anak apa sih gitu loh. Jangan salah, kanker pada anak itu bisa diupayakan sembuh loh. Ya tapi itu saya ngapain? Suami saya di sana. Jadi fokusnya kurang. Nah ini yang kita harus selalu sampaikan. Jadi kita sering mengadakan pertemuan. Ya saya nggak tahu kalau sering di Makassar kan sering juga. Kita selalu himbau, pokoknya semua harus sering dikumpulkan, diobrolin, dikasih penguatan. Makanya di rumah kita ini kita tampung yang penderita kanker ini supaya orang tua tuh saling ngobrol, saling menguatkan. Dengan adanya penguatan dari satu sama lain, harapan kita bisa lebih semangat. Dia lihat anak itu, kok keren banget hasilnya gini gitu ya. Jadi dia juga semangat. Tapi kalau nggak jarang ada pertemuan, terus kita kurang edukasi, kita kurang ngobrol ya. Nah, itu yang sering menjadi hambatan di dalam pengobatan kanker. Itu kan masyarakat taunya kanker adalah meninggal. Udah selesai. Beda. Udah nggak ada harapan. Anak tuh beda. Jangan salah, anak itu beda. Makanya ini yang kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat. Dan di Jakarta pun banyak yang nggak tahu juga loh kanker pada anak. Anak bisa sakit kanker juga nggak tahu gitu. Jadi apalagi di daerah. dukungan media, dukungan seperti ini itu sangat-sangat membantu kita. Kalau di Makassar, karena kita di wilayahnya Makassar nih ya, kita ingin tahu juga sudah berapa banyak yang sembuh dari rumah singgah. Ya alhamdulillah kalau di Makassar alhamdulillah sudah banyak sekali survivornya kami. Bahkan ada yang sementara sudah melanjutkan S2, iya, dan juga ada beberapa yang sudah menikah dan memiliki anak. Dia dari umur berapa di rumah singgah? Rata-rata ada yang mulai dari kecil, dari 3 tahun, 2 tahun, ada Sekarang juga udah yang SMP, ya. Tapi itu mereka ceritanya kansernya ada yang balik nggak? Yang sehat ini, alhamdulillah tidak ada, tidak ada. Cuman ada yang sekarang belakangan ini ada beberapa memang yang relapse, tapi yang masih insya Allah masih ini. Tapi rata-rata mereka berapa lama di sana di rumah singgah sampai sembuh? 1 sampai 3 tahun kan rata-rata protokol Itu dengan proses pengobatannya. pengobatan? Iya, betul, iya. Jadi alhamdulillah kaki juga ada ininya kan, kemarin ke Brunei para survivor, ya ada pertemuan di sana survivor ini Asia. Iya. Berarti yang para survivor yang pernah di rumah singgah Makassar masih sering kontak ya? Iya betul. Jadi kami Masih, sering ini. kita punya perkumpulannya, kita punya Kalau mereka klubnya. dijadikan sampel, contoh bahwa ini loh. Untuk menyemangati ya anak teman-teman. Mereka punya kumpulan dan sering podcast juga. Jadi kalau diundang ke sini boleh juga itu. Kapan ya? Biar saling motivasi. menyemangati. Iya, betul. jadi ini bisa membenarkan apa yang dikatakan Ibu Ira bahwa memang kanker pada anak-anak anak ya bisa sembuh kalau kena kanker. diupayakan untuk sembuh. Nah, saya cukup tertarik juga nih Ibu Ira. Tadi dikatakan bahwa Ibu Ira adalah pendiri. Otomatis ada ide yang kemudian membuat Ibu Ira nih pengen mau bentuk yayasan ini deh. Apa sih yang melatar belakangi YKK ini, Bu? Pendirian. Ya sebetulnya sangat pribadi sekali sih. Lagi-lagi ya karena ini kanker, anak saya pernah sakit kanker. Saya juga nggak mau terlalu mengekspos karena anak saya waktu itu sakit tahun 84. Jadi bisa dibayangin, 84 apa sih yang kita punya, ya kan? Jadi saya nggak mau terlalu mengekspos itu, yang penting saya selalu bersyukur, saya bisa berhasil, puji Tuhan saya bawa anak saya berobat ke luar negeri. Nah di sana kita mendapatkan pengobatan, disitulah kami tercerahkan bahwa ternyata kita mesti bantu nih saudara-saudara kita di Jakarta, di Indonesia. Bagaimana nih, saya aja tinggal di sana di rumah singgah, bagaimana teman-teman kita di Indonesia. Di
Disitulah mulai timbul, kita harus kalau kembali, saya harus bikin rumah singgah. Singkat cerita, anak saya memang berhasil sembuh dan beberapa kali kambuh. Saya anggap sembuh, umur 25 tahun dia harus panggil Tuhan. Tapi untuk saya bukan satu penyesalan, saya mensyukuri bahwa saya bisa mengantar dia sampai dewasa, dan dia sendiri pun juga sudah menyadari bahwa ya memang mungkin saatnya dia dipanggil. Tetapi intinya adalah poinnya yang saya ingin sampaikan, kita nggak boleh nyerah, kita sebagai orang tua nggak boleh nyerah, kita tetap harus berusaha. Jangan melihat bahwa anak saya meninggal terus kita harus diam aja gitu loh. Bahwa itu menginspirasi saya, dan saya tetap terus, ya dengan adanya kegiatan ini, saya tetap terus aktif di kegiatan ini, ingin memotivasi yang lain, bahwa kesembuhan itu adalah harapan bagi kita semua orang tua. Jangan pernah ditinggal. Kita semua punya harapan untuk itu. Jadi selain punya harapan bahwa ini bisa sembuh, tapi juga memberikan harapan kepada ibu-ibu yang lain, supaya mereka bisa, oh ternyata kalau mereka mau berobat tuh banyak halangannya ya. Mulai dari tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, karena itu yang paling penting. Makanya fokus aja gitu, fokus aja pengobatan deh. YKK udah nyediain semuanya. Fokus aja, bapaknya cari duit kalau pengen datang, tapi jangan anaknya yang suruh ke sana. Coba kalau udah ke sana anaknya baliknya terlambat. Dan banyak ya Bu ya, nggak mau pulang. Tapi kita terlambat bukan nggak mau pulang, terlambat tuh karena kambuh. Datangnya karena udah kambuh lagi. Pasti akan kembali karena sudah kambuh. Ya, pasti akan datang, tapi sayang kalau seperti itu. Dan memang ini rata-rata pemahaman yang kurang dari orang-orang yang kebanyakan udah kembali ke kampung ya. Rata-rata orang di daerah seperti itu. Apalagi dengar dari keluarganya, tetangganya, kan mereka tidak paham. Jangan kok ini. Iya kan sering yang dia ada kegiatan, tetangga saya lagi bikin ada hajatan, kita mesti bantuin keluarga dan bla bla bla. Saya bilang anak dulu fokus, biarlah suami kamu yang bantuin gitu ya. Karena pengobatan ini butuh ibu yang mendampingi si anak, dan si ibu ini mesti fokus. Kalau ibunya begini-begini, anaknya pun gelisah. Nah itu yang bikin kesulitan dalam pengobatan. Berarti ini harus sering-sering sosialisasi ke daerah. Oh iya betul, memang kita melakukannya seperti itu dengan kegiatan sekolah. Ini juga anak yang kalau udah bergabung di YKK, terus dia sakit, tapi dia bisa sekolah. Dia di rumah sakit dia sekolah, karena YKK ada di rumah sakit untuk sekolahnya. Kalau dia di rumah singgah ada juga sekolah, dan sekolah ini juga menghubungkan dengan sekolah yang lama. Jadi guru-gurunya kita komunikasi, pelajarannya juga kita pelajari, jadi si anak lebih termotivasi. Bagaimana coba rasanya si anak udah termotivasi, ibunya pengen pulang melulu. Kan itu sesuatu yang kita juga, aduh mama tuh fokus dulu deh, anak kan di sini sekolah, jadi udah jangan di ini lagi. Ya namanya kita paham lah, orang tua kan mikirin anak yang satu di sana lah, bagaimana lagi. Belum lagi mikiran bapaknya lagi. Itu juga alami lah, itu manusiawi saya pikir. Tapi nah, Ibu Ira selama pendirian YKK ini apa kesulitannya, bukan dari penderita, tapi mungkin dari segi kebutuhan di YKK sendiri ya? Mungkin butuh nih kayaknya perhatian dari pemerintah lebih nih. Betul, ya itu sih satu memang kita butuh. Tapi seperti saya sampaikan bahwa kanker pada anak itu kan kecil ya, jadi tidak menjadi prioritas, tapi kan bukan berarti kita tidak dibantu. Jadi kita selama ini kita dibantu. Bahkan kemarin kita baru tanda tangan kerjasama dengan Direktorat Promkes, promosi kesehatan dari Kemenkes. Jadi itu sesuatu yang baik karena kita mengadakan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Juga dari Kementerian, Pak Menteri sendiri juga mendukung sekali dengan keberadaan obat dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kan juga Pak Menteri memperluas pelayanan untuk peralatan-peralatan untuk laboratorium dan lain sebagainya di provinsi-provinsi. Jadi itu satu udah bagus banget gitu. Memang tidak langsung kepada YKK, tapi dengan adanya itu pun juga bagus. Belum lagi menambah juga tenaga-tenaga SDM-nya ya, dokternya, perawatnya, itu juga sesuatu yang menurut saya bagus. Cuman lebih bagus lagi kalau ada dana juga masuk ke kita gitu loh. Jadi YKK kan biar gimana bisa menyentuh. Iya, jadi kita kan benar-benar sudah terbukti nih 19 tahun nih kita udah ngerjain ya. Makassar udah 12 tahun nih, ayo dong masyarakat bantu dong gitu. Ayo dong pemerintah bantu kita gitu loh. Karena apa yang kita lakukan benar-benar sosial. Kita nggak pungut biaya, benar-benar untuk masyarakat, ayo dong bantu, gitu kira-kira. Oke, karena waktu kita juga terbatas, mungkin dari Ibu Ira apa yang disampaikan khususnya kepada anak-anak di seluruh Indonesia?
Ya sekali lagi saya bilang bahwa orang tua yang penting jangan menyerah. Itu lagu Jangan Menyerah tuh ada maknanya karena dikala si siapa Rian Demasif. Rian Demasif itu menciptakan itu lagi bermain sama YKaki, Iya. anak-anak Oh, YKaki. kunjungan ke YKaki Jakarta. Selang acara selesai dia cuma 10 menit dia bikin lagu Jangan Iya. Menyerah. Iya. Itu. Jadi Jangan Menyerah itu benar-benar bermakna untuk anak-anak kanker karena disitulah kata kuncinya. Anak nggak boleh menyerah, orang tua nggak boleh menyerah. Itu yang penting. Kedua, YKaki juga punya niat untuk supaya bagaimana caranya tingkat keberhasilan pengobatan itu tinggi. Ya itu tadi kita mesti edukasi, kita mesti ini. Jadi dalam maknanya. Tapi kita mengharap bahwa survival rate, tingkat dari keberhasilan itu tinggi. Nah kalau mau tinggi berarti kan fasilitas harus diperbaikin, dokter anak harus ditambahin, Perbanyak, edukasi ya. pada masyarakat. Banyak lah Banyak, gitu. iya. Itu kira-kira itu. Bantu YKaki. Baik. Nah kalau dari Bu Nurul silakan. Iya, kalau untuk kami di YKaki Makassar, yang tadi kami sampaikan ya, ada rumah singgah. Kebetulan untuk rumah singgah di Makassar kan sudah tidak mencukupi karena pasien yang semakin banyak ya. Kami butuh bantuan dari pemerintah, siapa tahu ada tanah hibah atau bangunan yang tidak terpakai dan cukup untuk YKaki ya. Insya Allah bisa dibantu lah gitu. Iya. Supaya bisa lebih banyak lagi Iya, anak-anak lebih yang banyak yang datang. bisa kami bantu dan lebih nyaman lah di rumah singgah kami. Jangan lupa bersedia nyewa tapi jangan mahal-mahal. Iya, iya betul. Syukur-syukur gratis. Iya betul. Tapi saya juga masih penasaran sih sebenarnya sebelum di closing, sampai kapan nih Ibu Ira mau menyosialisasikan tentang kanker anak ini terus? Oh, saya kira ini udah menjadi tujuan hidup saya ya, karena anak saya udah dipanggil Tuhan, dia udah senang di sana. Kebetulan suami saya juga meninggal gara-gara kanker, jadi saya juga udah nggak ada beban dalam arti kata. Saya punya anak satu lagi, dia juga sudah berkeluarga, jadi udah punya kegiatan sendiri. Jadi apalagi sih hidup saya di usia yang seperti ini, apalagi yang saya harapkan. Jadi saya fokus sampai akhir hayat kalau saya masih dipakai sama teman-teman. Kira-kira Kami gitu. masih Memang ada Ibu, pesan, iya. memang sering ada pesan khusus nggak sih kepada teman-teman yang sudah mendukung YKaki sampai sekarang? Ya pesan khususnya adalah jangan menyerah, jangan berhenti. Kita harus tetap fokus. Oh. Jadi jangan terus ya ada yang tiba-tiba ada kepentingan pribadi nyelip di situ. Saya bilang nggak bisa. Kalau kegiatan sosial kita harus betul-betul fokus untuk sosial. Kalau kita ada ke kiri kanan nggak akan berhasil. Itu aja. Saling bergandengan tangan ya Bu. Iya, iya. Saling Bersama membantu. kita bisa Iya, gitu. betul. Nggak akan mungkin Together sendiri. we can. Iya kaki nggak akan mungkin sendiri. Ada media, ada segala macam Betul orang. sekali. Donatur, jangan salah. Itu penting juga. Benar. Sungguh bikin terharu sebenarnya ceritanya ya. Menarik sekali apa yang dibahas karena memang saya sama mungkin dengan masyarakat awam pada umumnya Bu ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau kita dengar nama kanker, kita udah putus asa duluan. Ya. Karena kebanyakan kita taunya mungkin kabar-kabar terakhir doang, tapi ternyata kanker itu apalagi yang pada anak bisa disembuhkan. Yang penting deteksi dini itu yang paling penting. Kalau misalnya dari daerah Iya. rumah sakitnya terbatas, langsung aja minta rujukan misalnya ke Ya. Makassar atau mungkin ke Pusat daerah ya. karena tenang aja ada YKaki yang akan menolong. Jadi untuk boleh nih info nih Bu nomor yang bisa dihubungi untuk Makassar sendiri. Iya, kalau di Rumah Makassar singgah. kami ada di Instagram atau sosmed @YKaki_MKS dan nomor telepon saya 0851 4646 4246 dan boleh juga langsung ke rumah kita Jalan Perintis Kemerdekaan 6 nomor 39. Kalau misalnya ada yang sudah di Rumah Sakit Wahidin misalnya Bu Iya, ya, nah iya. boleh cari di situ juga Bu ya. Iya, bisa. Bisa iya. cari infonya di situ. Tapi pasti nanti tenaga medis, tim medis pasti biasa menghubungi kami ya. Kalau yang di Jakarta di mana Bu? Di Jakarta kita di Jalan Percetakan Negara, jadi kita bisa datang langsung Jalan Percetakan Negara 11 nomor 129. Tetapi juga kalau ke rumah sakit kami bekerja sama dengan 5 rumah sakit kalau di Jakarta. Dari RSCM, Rumah Sakit Abri, Gatus Broto, Harapan Kita, Kanker Darmais, dan Rumah Sakit Fatmawati. Semua bisa menerima BPJS. Jadi di situ kami bekerja sama. Dan di semua rumah sakit itu kita punya sekolah. Jadi ada sekolah-sekolahnya kerjasama. Jadi kita punya kerjasama yang sangat baik. Selain mereka menyediakan ruangan untuk kami, sekolah, mereka juga mendukung kita bila kita melakukan edukasi promotif preventif seperti itu. Jadi tenaga-tenaga ahlinya pasti akan mendukung kita. Dan itu seluruh Indonesia. Jadi dengan seluruh cabang kita, di mana semua rumah sakit bekerja sama Bekerjasama dengan YKaki YKaki. gitu. Jadi jangan Iya. khawatir, wah nanti kalau mau berobat ke sana tinggal di mana ya? Iya, Ada iya, rumah iya. singgah YKaki. YKaki. Baik.
Terima kasih Bu Ira, Terima terima kasih Bu kasih, Nurul sama-sama. sudah Terima hadir kasih. bersama kita. Ini bisa dibilang pencerahan juga, khususnya untuk ibu-ibu muda ya. Ya. Deteksi dini yang paling penting, jangan sampai anak Anda kena kanker. Ya. Sampai di sini warga 124 saya Karila Kandi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Oke, terima banyak. kasih. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.